Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da ma ba'du. Kaifa halukum jami'an, anak-anak sekalian, ya. Saya harap antum diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga masih dapat melanjutkan ya belajar secara online untuk materi yang Ustaz sampaikan ini. Namun terlebih dahulu kita bersyukur pada Allah atas limpahan nikmat-Nya yang terbesar pada kita, yakni berupa nikmat iman, nikmat Islam, nikmat mengenal sunnah Nabi-Nya dan memahami dan mengamalkannya berdasarkan manhaj as-salaf as-salih. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan pada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengeluarkan kita dari gelapnya jahiliyah menuju cahaya Islam yang terang benderang. Taib. Saya ingin bertanya sama Akmal dulu. Akmal, sampai mana pelajaran kita Akmal? Apa itu? Iya. Ujian praktek. Oke, berarti tunggu ya. Pembahasan tentang an-nahyu belum? Itu di halaman 55. Udah apa belum, Mal? Baru. Oke. Berarti sekarang Ustaz ajarkan an-nahyu kalau gitu ya. Oke. Jazakallahu khairan, Mal. Bismillah. Nah, pembahasan kita hari ini adalah tentang saniyan an-nahyu. Oke. Lihat situ. Ma ma'na an-nahyu? Lihat. An-nahyu fil lughah al-man'u wal kaffu. Wa minhu summiya al-'aqlu nahyatun. Oke. Li'annahu yanha sahibahu 'anil wuqu'i fil mafasidi. Oke. Pembahasan kedua adalah tentang an-nahi. Ma ma'na an-nahyi? Ya. An-nahyu fil lughah al-man'u wal kaffu. Ya. Nahi secara bahasa bermakna al-man'u wal kaffu. Melarang dan menahan. Wa minhu summiyal aqlu nahyatun. Nah, dari situ ya, maka akal juga bisa disebut dengan nahyah. Kenapa? Li'annahu yanha sahibahu 'anil wuqu' fil mafasid. Karena akal mencegah pemiliknya, yakni orang yang berakal, untuk tidak jatuh dalam kesalahan atau kerusakan. Oke. Wa fil istilah, nah secara istilah, huwa talabul kaffi 'anil fi'li 'ala wajhil isti'la wal ilzam. Ya, yakni meminta tidak dilakukannya sebuah perbuatan 'ala wajhil isti'la wal ilzam, yang bersumber dari pihak di atas disertai adanya kewajiban. Oke. Ma hiya mawaridul ittifaq wal ikhtilaf bainal amri wan nahi. Ya, apa-apa saja sumber ya yang disepakati untuk antara perintah dan larangan. Oke. Apa-apa saja sumber ya yang disepakati antara amar dan nahi. Oke. Di sini poin-poin kesamaan atau yang disepakati bersama. Oke. Lihat di mana letak persamaan antara nahi dan amar. La budda min i'tibaril 'ulu fi kullin minhuma. Nah, baik amar maupun nahi dia bersumber dari pihak yang di atas ke bawah. Jadi pihak yang di atas ke bawah. Ya, kemudian labudda min ta'alluqihima bil ghair fala yumkin ay ya'mural insan aw yanha an nafsi wa yanha aw yanha nafsahu.
Ya, jadi baik amar maupun nahi itu dia tergantung atau butuh kepada pihak lain. Kan kita bicara dari pihak atas ke bawah. Berarti ada satu pihak, yakni pihak atas, dan ada pihak yang di bawah. Kenapa? Fala yumkinu ayyamurul insan aw yanha nafsahu. Karena seseorang itu enggak bisa dia memerintahkan dirinya sendiri atau melarang dirinya sendiri. Kemudian apalagi poin kesamaan antara amr dan nahi? Labudda ayyakunal amira wan nahi muridan. Ya. Baik yang kesamaannya yang ketiga antara perintah dan larangan adalah orang yang memerintah atau orang yang melarang harus sungguh-sungguh dalam melakukan perintah atau larangan. Nah, itu dia, muridan itu maksudnya. Kemudian sekarang mawaridul ikhtilaf, ya. Nah, letak perbedaannya. Anna likullin minhuma sighatun takhtassu bihi. Yakni bahwasanya baik amar maupun nahi itu dia mempunyai sighahnya masing-masing, mempunyai bentuknya masing-masing. Contoh misalnya kalau di amar kemarin dia ada fi'il nahi, kemudian dia nanti ada fi'il mudhari yang bersambung dengan lamul amr, nah, dan macam-macamnya. Itu ada sighahnya. Begitu juga dengan nahi yang akan kita pelajari hari ini, ada sighahnya sendiri. Jadi baik amr maupun nahi ada sighahnya. Kemudian yang ba, antum lihat, annal amra dalun ala talab wa anna nahya yadullu alal man'i. Bahwasanya perintah itu menunjukkan agar perbuatan itu bahwasanya perintah itu menunjukkan adanya permintaan. Ya, maksud adanya permintaan apa? Permintaan agar sebuah perbuatan itu dilaksanakan. Nah, itu maksud talab di sini. Wa anna nahya, dan larangan, yadullu alal man'i, menunjukkan agar ditahannya sebuah perbuatan. Itu maksudnya. Oke, selanjutnya. Annal amra fihi iradatun amirah wan nahya fihi karahatun nahiyah. Bahwasanya amr itu, di dalam amr itu ada keinginan dari orang yang memerintahnya. Sedangkan di dalam larangan itu ada kebencian atau ketidaksenangan orang yang melarang dari perbuatan agar tidak dilakukan. Nah, ya, baik. Kemudian sin, ya, soal situn, soal ke-60. Ma hiya sighatun nahyi? Apa saja sighatun nahyi? Ya, yang pertama lin nahyi siyaghun iddah, ya. Nahi itu mempunyai beberapa sighah. Antum lihat sini contohnya, yang pertama al-fi'lul mudhari'u lil mukhatab al musaddar bi harfi la an-nahiyah. Fi'il mudhari lil mukhatab, ya, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, itu maksudnya al musaddar bi harfi la an-nahiyah, yang diawali dengan adanya huruf la nahi yang artinya jangan. Contoh, la taf'al, jangan laksanakan. Nah, ini maksudnya al fi'lul mudhari' lil mukhatab al musaddaru bi harfi la an-nahiyah. Wa minat tanzil, nah, di antara contohnya yakni dalam firman Allah dalam Al-Qur'an, qauluhu ta'ala wala tankihu ma nakaha aba'ukum minan nisa'i illa ma qad salaf innahu kana fahishatan wa maqtan wa sa'a sabila. Nah, janganlah kalian menikahi wanita-wanita yang dinikahi oleh ayah-ayah kalian, maksudnya ibu-ibu tiri, illa ma qad salaf, kecuali yang sudah berlalu. Maksud sudah berlalunya apa? Maksudnya adalah sebelum datangnya Islam yang melarang menikahi istri ayah atau ibu tiri. Itu maksudnya. Innahu kana fahishatan wa maqtan wa sa'a sabila. Sungguhnya perbuatan itu adalah perbuatan keji, dimurkai, dan jalan yang jelek. Baik, lanjut. Mustaqatu maddati haruma. Nah, pecahan dari kata ha, ra, dan mim. Kama fi qaulihi ta'ala hurrimat 'alaikum ummahatukum wa banatukum. Diharamkan atas kalian ibu kalian, putri-putri kalian, dan seterusnya.
Wa qauluhu ta'ala hurrimat 'alaikumul maitah wad-dama walahmul khinzir. Diharamkan atas kalian bangkai, darah dan daging babi. Nah, jadi kalau ada kata yang dia ada ha, ra dan mim, maka dia bermakna an-nahi. Oke. Kemudian nomor 3 mustaqatu maddati an-nahi. Nah, pecahan dari kata an-nahi, nun, ha dan ya. Seperti dalam firman Allah, wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'udzukum la'allakum tadhakkarun. Ya, Allah melarang kalian dari perbuatan keji dan mungkar wal baghi, ya, maksudnya kezaliman, wa ya'idzukum la'allakum tattaqun. Allah memberi kalian nasihat, semoga kalian mengambil pelajaran darinya. Baik. Kemudian nafyu al-hil, ya, dinafikannya kehalalan, ai adamut tahlil. Itu artinya dinafikannya kehalalan. Seperti dalam firman Allah, ini juga bermakna nahi, larangan, ya. Contohnya lahunna hillul lahum wa lahum yahilluna lahun. Tidaklah perempuan-perempuan musyrik itu halal bagi orang-orang laki-laki mukmin, dan laki-laki mukmin juga tidak halal untuk wanita-wanita musyrik. Itu maksudnya. Kemudian iqtiranul fi'li bil wa'id wal iqab, ya. Digandengnya sebuah perbuatan dengan ancaman dan hukuman. Seperti dalam firman Allah, wailul lil mutaffifin. Kecelakaanlah bagi orang yang melakukan tatfif atau kecurangan. Nah, kalau di fiil, ya, digandengkan dengan al-wa'id dan al-iqab, ini juga bermakna an-nahi. Nah, ya. Nah, kemudian kullu ma lahu dalalatun ala talabil kaffi. Segala sesuatu yang bermakna dimintanya sebuah perbuatan agar tidak dilakukan. Segala sesuatu yang bermakna agar sebuah perbuatan tidak dilakukan. Idh yumkinu ayyadulla ala nahyi, karena hal itu memungkinkan kepada larangan. Seperti dalam firman Allah, wadharu zahiral ismi wadharu zahiral ithmi wa batinah. Tinggalkanlah. Nah, di sini tengok kata zaru. Zaru ini bukan fi'il nahi, bahkan ini bentuk amar. Tapi kandungannya dari ayat ini justru bermakna an-nahi. Nah, maka lihat artinya, wadharu zahiral ithmi wa batinah. Tinggalkanlah dosa-dosa yang zahir maupun dosa-dosa yang batin. Nah, wa qauluhu ta'ala tilka hududullahi fala taqrabuha. Ya, ini adalah had-had yang Allah tentukan, maka janganlah kalian mendekatinya. Oke. Sin, mal ma'ani allati takhruju ilaiha sighatun nahi. Nah, lihat sini. Ya. Iya, fadhol. Ya, pokoknya yang dia kalimat ataupun ucapan yang dia bermakna larangan. Antum perhatikan di sini, wadharu zahiral ismi wa batinah. Itu bentuknya amar atau nahi? Amar. Tapi maksudnya apa? Larangan. Gitu dia. Jadi kita artikan dulu nomor 6 itu, segala sesuatu yang bermakna agar sebuah perbuatan tidak dilakukan. Bisa dipahami itu, Akmal? Iya, betul. Jelas, Mal? Iya. Bukan.
digandengnya sebuah perbuatan dengan ancaman dan hukuman. Kita tengok contohnya. Tengok ya, wailun lil mutaffifin. Kecelakaanlah bagi orang-orang yang berlaku curang. Wail itu kalau antum tengok di Al-Qur'an ada yang menafsirkannya dengan nama neraka. Berarti kalau orang melakukan kecurangan, dia diancam dengan neraka wail. Nah, maka perbuatan curang itu mengindikasikan dilarang perbuatan curang itu, karena ujung-ujungnya adalah neraka. Nah, pertanyaannya, adakah orang yang mau masuk neraka? Dah paham Mal? Oke, kita lanjut ya. Taib. Mal ma'ani allati takhruju ilaiha sighatul amr, sighatun nahi. Kita lihat sini. Makna-makna apa saja, kepada makna apa saja sighatul amr itu bisa keluar. Ya. Lihat sini. Takhruju sighatun nahi ila ma'anin mujaziyatin katsirah. Lihat sini. Sighatun nahi itu bisa dia keluar kepada makna-makna yang banyak. Nah, kita lihat sini diantaranya adalah yang pertama, antum lihat sini, ad-du'a. Nah, berarti selain amr yang dia bisa bermakna ad-du'a, an-nahyu juga bisa maknanya ad-du'a, berdoa. Wa huwa ayyakuna shadiran minal adna ilal a'la. Nah, namanya doa itu sama, mau bentuknya amr, mau bentuknya nahi. Ya. Doa itu bersumber dari bawah ke atas. Maka disebut di sini ayyakuna shadiran minal adna ilal a'la. Nah, yakni dia berasal dari yang di bawah menuju yang di atas. Seperti dalam firman Allah, Rabbana. Nah, wahai Tuhan kami. Nah, namanya Tuhan itu paling atas. Yang berdoa kepada Tuhan pasti yang lebih bawah. Yakni makhluknya, itu maksudnya. Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Ya Tuhan kami, janganlah engkau menghukum kami sekiranya kami lupa atau kami melakukan kesalahan. Nah, itu makna yang pertama ya. Kemudian bisa bermakna aliltimas. Wa yakunu 'adatan minal insani liman huwa a'la minhu au limusawihi. Al-iltimas sama artinya dengan at-talab, permintaan. Bedanya apa? Adatan minal insan liman huwa a'la minhu. Terkadang dia bisa kayak doa juga. Ya, dari bawah ke atas. Nah, ini yang membedakannya, au limusawihi, atau yang setara dengannya secara kedudukan. Seperti, perhatikan sini, ucapan Nabi Harun alaihi salam. Antum lihat sini. Qala ya ibna umma. Ini Nabi Harun berkata kepada sepupunya Nabi Musa, la ta'khudh bi lihyati wala bi ra'si. Janganlah kau menarik jenggot dan jangan pula kau menarik rambut di kepalaku. Nah, ya. Nah, ini dia makna aliltimas. Bisa dia dari bawah ke atas. Ini kadang-kadang. Tapi keseringnya auli musawihi, atau yang untuk yang setara. Oke. Kemudian makna yang nahyu itu bisa keluar adalah yang nomor 3 ini. An-nushu wal irsyad. Ya, nasihat dan arahan. Wa hadza yakunu idza afada an-nahya nushan. Idza afada an-nahyu nushan. Tengok. An-nahyu bisa bermakna an-nushu wal irsyad jika memang nahinya ini nanti bermakna nasihat. Seperti dalam firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya'a in tubdalakum tasukum. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian bertanya
tentang hal-hal yang kalau nanti dijelaskan itu akan membuat kalian kesulitan. Di sini larangan, iya, bentuknya saja jelas, la tas'alu. Bentuknya fi'il nahi. Ya, fi'il mudhari lil mukhatab al musaddar bila an-nahiyah yang dijelaskan di atas tadi. Benar ini bentuknya, sighahnya sighatul amr, tapi dia bermakna an-nushu wal irsyad. Karena memang larangannya di sini adalah berbentuk nasihat. Nah, ya. Nah, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian menanyakan hal-hal atau perkara-perkara yang jika dijelaskan nanti kepada kalian justru menyulitkan kalian sendiri. Kemudian wa qauluhu ta'ala wala ya'ba katibun ayyaktuba kama 'allamahullah. Ya. Dan janganlah seorang penulis, maksud penulisnya di sini adalah seorang penulis transaksi hutang. Ini maksud dari ayat ini. Dan janganlah seorang penulis transaksi hutang itu ya'ba, ya, merasa malas atau merasa enggan. Ya, merasa enggan apa? Merasa enggan untuk menuliskan transaksi hutang sebagaimana yang telah Allah ajarkan kepadanya. Nah, kenapa? Karena hutang kalau nggak ditulis biasanya orang pura-pura lupa nanti. Ataupun kalau dia nggak pura-pura lupa, ya dia ingat ada hutang tapi dia nggak ingat jumlah pastinya itu berapa. Nah, makanya di sini an-nahyunya bermakna an-nushu wal irsyad. Ya. Kemudian selanjutnya yang nomor 4 bimakna ad-dawam. Ya, ad-dawam. Lihat di sini, wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'maluz zalimun. Ya, dawam itu artinya terus-menerus. Nah, apa artinya? Janganlah kalian sangka Allah itu lalai, ya, Allah itu lupa dari perbuatannya orang-orang zalim. Nah, ad-dawam bermakna ad-dawam artinya senantiasa. Allah itu nggak akan pernah ada satu pun perbuatan makhluk yang dia nggak tahu. Semua tercatat. Nah, ya, taib. Kemudian bayanul aqibah. Nahi juga bisa bermakna bayanul aqibah. Nah, sini wala tahsabanna alladzina qutilu fi sabilillah amwatan. Janganlah kalian menyangka bahwasanya orang-orang yang terbunuh karena berjihad di jalan Allah itu mati. Ini ayat sebenarnya baru bisa dipahami dengan jelas kalau di ayat setelahnya itu digandeng. Bal ahya. Bal ahya itu sambungan ayatnya. Jadi sebenarnya janganlah kalian menyangka orang-orang yang terbunuh berjihad karena berjihad di jalan Allah itu mati. Bal ahya, bahkan sebenarnya mereka hidup. Ah, itu sebenarnya. Baru nanti kita bisa tahu bayanul akibahnya. Oh, bahwasanya orang-orang yang mati di jalan Allah itu sebenarnya masih hidup di sisi Allah. Walaupun secara jasadnya mereka mati di dalam pandangan kita, tapi di sisi Allah mereka itu hidup. Nah, Allah memberi rezeki para syuhada yang sudah mati tadi. Dalam sebuah hadis bahwasanya ruh para syuhada itu berada di paruh atau di hati seekor burung yang terbang di surga Allah. Jadi itu dia. Ya. Nah, bisa nanti antum cari di dalam hadis-hadis sahih ya. Nah, kemudian yang nomor 6 al-ihanah. Ya. Dia bisa bermakna al-ihanah. Ini juga sebenarnya ada dalam pembahasan kita yang kemarin, yakni pada pembahasan al-amr, ya. Nah, lihat sini, qala khsa'u fiha wa la tukallimun. Nah, apa artinya? Qala khsa'u fiha wa la tukallimun. Allah berfirman kepada para penghuni neraka, ikhsa'u fiha. Hinalah kalian di dalam neraka itu, wa la tukallimun, dan jangan kalian mengajakku bicara. Wala tukallimun, jangan kalian ajak aku bicara, karena kalian orang hina, tidak pantas berbicara denganku yang maha mulia. Itu Allah maksudnya. Itu sebagai penghinaan kepada para penghuni
neraka. Taib, selanjutnya al-karahah. Dia bisa menunjukkan pada makna kebencian atau ketidaksukaan. Wala taj'alullaha 'urdatan liaimanikum. Janganlah kalian menjadikan Allah sebagai tameng bagi sumpah-sumpah kalian. Nah, Allah nggak suka kalau ada orang yang bersumpah, ya, kemudian menjadikan sumpahnya itu sebagai tameng untuk pembenaran atas kekeliruan ataupun kejahatan mereka. Oke. Kemudian ada bermakna at-taubih. At-taubih, ya, itu maksudnya taubih bermakna at-takbih, dari makna qabihun, jelek. Ya, berarti at-taubih membuat jelek. Nah, ya. Contoh dalam firman Allah, la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairan minhum. Nah, ya di sini, janganlah suatu kaum menghina kaum yang lain. Asa, bisa saja, ayyakunu khairan minhum. Kaum yang dihina tadi bisa saja lebih baik dari yang menghina. Baik, selanjutnya. Nah, ini ada contoh dari seorang penyair namanya Abi Al-Aswad Ad-Du'ali. Dia bilang apa? La tanha an khuluqin wa ta'ti mislahu. Arun 'alaika idza fa'alta 'azimu. Ya. Janganlah kau melarang orang dari sebuah akhlak atau sebuah perbuatan, wa ta'ti mislah, namun kau justru melakukan perbuatan yang kau larang itu. Arun 'alaika, sebuah aib atas dirimu, idza fa'alta 'azimun. Tapi kalau kau lakukan juga, maka itu adalah sebuah keajaiban bagimu. Maksudnya apa? Luar biasa kau melarang orang tapi kau sendiri melakukannya. Ini sungguh perbuatan ajib, ya, perbuatan azim yang luar biasa. Nah, ini juga bermakna at-taubih, ya, bermakna menjelekkan. Masa ada orang melarang orang dari sebuah perbuatan tapi dia sendiri melakukannya. Nah, ini kan hinaan sebenarnya atas orang yang melarang itu sendiri. Nah, ya. Taib. Kemudian yang terakhir nomor 9, ya, karena waktunya juga udah mau habis. At-tai'is, dari kata ya'isa yai'asu. Artinya apa? Membuat putus asa. Ya, kalau ya'isa itu putus asa. Kalau ya'isa, ya, tai'is, ya'asa, nah, gitulah. Ya'isa, nah, gitu. Ya, tai'is, ya, membuat putus asa. Seperti dalam firman Allah, la ta'tadziru qad kafartum ba'da imanikum. Ya. Janganlah kalian minta maaf. Kalian sudah kufur, padahal tadinya kalian itu masih beriman. Sekarang kalian udah kufur, jadi nggak perlu minta maaf. Wa hadzal qawlu yakunu lil kafirin 'inda dukhulihimun nar taisan lahum bi an yatma'u fil jannah. Ini adalah ucapan kepada orang-orang kafir ketika mereka masuk ke dalam neraka, yang membuat mereka putus asa karena mereka sangat menginginkan untuk dapat masuk ke dalam surga. Taib, bisa dipahami ini ya, insyaallah ya. Waktunya udah habis. Semoga yang Ustaz ajarkan hari ini bisa antum pahami dengan baik. Kita tutup pertemuan hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.